Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Genius Coding bersama saya Rangga Surya Braga. Pada video kali ini adalah video kelima dari playlist dasar-dasar pemrograman. Dan buat teman-teman yang belum menonton video sebelumnya, silakan teman-teman cek link yang ada di deskripsi. Pada video kali ini saya akan membahas notasi algoritma, yaitu adalah notasi pseudocode. Nah, menurut pengertiannya, pseudocode adalah cara penulisan algoritma yang menyerupai bahasa pemrograman tingkat tinggi. Ya, bahasa pemrograman tingkat tinggi itu ada yang namanya C++, Java, Python ataupun yang lainnya. Ataupun pada pseudocode ini bisa kita sebut sebagai tiruan dari kode bahasa pemrograman. Ya, karena pseudocode kalau diartikan dalam bahasa Indonesia artinya adalah kode palsu, karena notasi ini itu tidak bergantung pada bahasa apapun. Namun, kode palsu ini atau pseudocode ini dapat diterapkan pada bahasa pemrograman apapun. Oke, paham ya? Nah, contoh ini adalah contoh salah satu pseudocode dari program yang bernama hitung luas lingkaran. Oke, nanti akan kita bahas struktur dari pseudocode ini. Yang pertama itu adalah bagian judul. Nah, bagian ini biasanya diawali dengan kata program, ya, lalu diikuti dengan nama programnya. Oke. Yang kedua, judul ini tidak boleh ada spasinya ya, ataupun bisa diganti dengan karakter yang namanya underscore. Kemudian judul program itu tidak boleh diawali dengan angka dan tidak boleh menggunakan keyword dalam bahasa pemrograman. Ya, kalau keyword dalam bahasa pemrograman itu ada yang namanya if atau else, nah itu tidak boleh. Nah, contohnya seperti ini. Kita mempunyai namanya program, yaitu diawali ya. Nah, seperti ini, diawali dengan kata program. Kemudian nama programnya adalah hitung luas lingkaran dan tidak boleh ada yang namanya spasi di sini. Akhirnya kita ganti dengan simbol atau karakter underscore. Ya, kita sambung dengan simbol atau tanda underscore. Dan kemudian tidak boleh diawali dengan angka. Dan di sini tidak ada angka ya. Dan tidak ada yang namanya keyword dalam bahasa pemrograman. Ya. Tadi kan keyword dalam bahasa pemrograman itu adalah if atau else ya. Intinya yang seperti itu. Oke, mungkin itu saja pada bagian judul ini. Selanjutnya akan kita bahas pada bagian deskripsi. Nah, bagian ini biasanya digunakan untuk mendefinisikan atau mendeklarasikan jenis-jenis variabel atau konstanta yang akan digunakan dalam proses algoritma. Jadi di sini tempatnya mendeklarasikan variabel. Nah, contohnya seperti ini. Kita pertama menggunakan kata kunci deklarasi, kemudian di sini ada yang namanya var, artinya variabel. Nah, di sini kita mempunyai variabel yaitu yang bernama p dan luas, dan tipe datanya itu adalah float. Oke. Nanti tipe data akan kita bahas pada video berikutnya. Nah, kemudian sama, kita juga mempunyai variabel. Kita awali dengan var. Kemudian di sini adalah nama dari variabelnya yaitu jari-jari, dan kemudian tipe datanya adalah integer. Jadi ini adalah contoh penulisan dalam pseudocode ya, pendeklarasian dalam pseudocode. Kita mendeklarasikan variabel atau konstanta. Oke. Dan ini adalah contoh dari pseudocode pada bagian deskripsi, yaitu untuk mendefinisikan atau mendeklarasikan suatu variabel ya. Selanjutnya di sini ada yang namanya bagian implementasi. Ya, pada bagian ini disebut sebagai bagian inti atau utama. Nah, yang merupakan bagian dari jalannya sebuah algoritma. Nah, jadi di sini adalah bagian utamanya ya. Yang pertama kita tulis algoritma atau implementasi. Kemudian di sini kita memiliki algoritma yaitu variabel p kita beri nilai 3,14. Oke. Variabel p kita beri nilai 3,14. Simbolnya seperti ini, ya. Simbolnya seperti ini. Kemudian read jari-jari itu artinya adalah
membaca atau menginputkan nilai ke dalam jari-jari. Nah, ini bisa diinputkan oleh si developer ataupun si user. Jadi kan tadi jari-jari belum ada nilainya. Nah, di sini kita inputkan dulu nilainya. Kemudian di sini ada yang namanya proses ya. Seperti yang tadi di flowchart, ini adalah sebuah proses. Jadi variabel luas karena tadi belum ada nilainya. Variabel luas ini adalah berisi nilai matematika, ya, nilai operasi matematika, yaitu rumus dari luas lingkaran, yaitu ada pi kali jari-jari kali jari-jari, sesuai dengan rumusnya yaitu pi r kuadrat. Nah, jadi si hasil matematika dari operasi luas lingkaran ini akan dimasukkan ke dalam variabel luas, oke, gitu ya. Nah, kemudian setelah itu write luas, artinya adalah kita mengoutputkan atau mengeluarkan hasil dari yang namanya luas. Kita print ke dalam sebuah konsol ataupun GUI seperti itu. Nanti di sini akan keluar hasil outputnya. Ini adalah salah satu contoh bagian implementasi pada sebuah pseudocode. Jadi, dalam sebuah pseudocode itu harus terdiri dari 3 bagian tadi, yaitu bagian judul, kemudian bagian deklarasi, dan juga bagian implementasi. Nah, jadi semua ketiga bagian tadi harus ada dalam sebuah algoritma atau pseudocode. Nah, di sini adalah contoh di sini adalah contoh dari algoritma pseudocode ya, algoritma pseudocode dalam yang lengkap seperti ini. Jadi kita mempunyai yang namanya judul, kemudian di sini ada deklarasi, ya, deklarasi di sini. Kemudian di sini ada yang namanya implementasi. Oke, mungkin itu saja pada pembahasan kali ini. Nah, kemudian dari ketiga notasi tadi, yaitu ada kalimat deskriptif, kemudian flowchart, dan juga pseudocode, itu mana sih yang paling bagus? Nah, kita akan bahas, yaitu yang pertama adalah tergantung si kliennya. Nah, kalau si klien kita ini adalah orang biasa, artinya tidak bisa coding sama sekali, nah maka notasi yang paling cocok adalah notasi kalimat deskriptif dan juga flowchart. Namun apabila si kliennya ini adalah developer juga, maka notasi yang bisa digunakan itu ada yang namanya pseudocode. Oke. Jadi tergantung dari si kliennya. Selanjutnya, tidak semua algoritma dapat diterapkan ke notasi ini. Ya, karena mungkin ada beberapa algoritma yang di situ sangat panjang algoritmanya. Nah, maka notasi kalimat deskriptif itu tidak cocok ya, karena kurang efisien, karena terlalu panjang. Nah, tapi kalau seandainya notasinya ini atau algoritma ini terlalu panjang, maka kita bisa menggunakan notasi flowchart ataupun pseudocode karena lebih nyaman dipakai gitu. Kemudian pilihlah yang cocok dan ringkas ya. Nah, artinya sesuai dengan penjelasan saya, yaitu notasi kalimat deskriptif itu tidak cocok untuk algoritma yang sangat panjang. Nah, tapi kalau seandainya algoritmanya itu simple dan juga pendek, maka kalimat deskriptif tadi itu bisa digunakan. Ya. Namun apabila algoritmanya ini sangat panjang, ya maka sesuai dengan apa yang saya bilang tadi, kita bisa menggunakan yang namanya flowchart ataupun pseudocode ya. Intinya adalah sesuai dengan kebutuhan dari yang tadi. Mungkin itu saja pembahasan notasi algoritma dari saya. Pada video berikutnya saya akan membahas tentang variabel dan konstanta. Apabila teman-teman ada pertanyaan, silahkan ajukan pertanyaannya di dalam kolom komentar. Terima kasih. Alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.